Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Oke, sesuai judul di depan yang tadi kalian lihat, tentunya pasti sudah baca ya. Kenapa sih aku mesti ambil 3 resep pelancar haid? Jadi singkat cerita guys, dulu itu aku semasa masih muda, nggak tahu karena apa ya, mungkin karena pola makan atau yang emang aku dari dulu nggak suka sayur. Jadi ceritanya menstruasi aku itu nggak lancar, tapi bukan berarti aku nggak mens gitu ya. Jadi setiap bulan itu rotasi mens aku itu cukup panjang. Jadi biasanya kan kalau normalnya kan seminggu lah, atau 7, 8 sampai ya 10 hari, dan aku tuh bisa kadang-kadang 2 minggu. Ya mungkin faktor stres sih juga bisa, karena aku juga udah periksa ke dokter, infonya juga mungkin faktor kecapean, faktor stres itu juga bisa. Tapi pola makan juga ya, pola hidupnya juga. Mungkin kita kan kadang-kadang banyak makan fast food, kemudian konsumsi kopi yang berlebihan, terus juga memang kurang tidur. Jadi banyak faktor sih, aku juga nggak bisa ngerti banget penyebabnya apa. Cuman yang aku tahu, gimana pun kan perempuan kan jadi gimana ya, pasti ada timbul rasa khawatir gitu kan. Nah, di konten kali ini aku mau info ke kalian 3 resep yang saat ini benar-benar saya konsumsi, dan alhamdulillahnya menstruasi aku membaik gitu. Jadi mulai tertib, kemudian rute atau masa mensnya itu juga normal, kadang-kadang 10 hari udah selesai. Jadi dan gimana ya, di badan tuh lebih enak gitu. Nah, sebenarnya ketiga resep ini itu, aku awalnya kan memang aku nggak suka minum obat-obat dokter gitu ya guys. Jadi pernah sih aku periksa dan aku dikasih obat gitu untuk penormal. Cuman kadang-kadang aku merasa badan aku kok jadi bengkak gitu ya. Jadi waduh, terus akhirnya aku cari yang alami-alami. Jadi aku search gitu, aku ketemulah resep JSR itu dokter Zaidul Akbar. Oke guys, sebelum aku mulai dari resep pertama sampai resep yang ketiga sesuai judulnya, karena kan ada 3 resep ya yang aku mau jelasin ke kalian, support aku ya guys. Kalian like, comment, share, kemudian subscribe, dan nyalakan bunyi loncengnya. Jadi setiap ada video-video terbaru, kalian akan dapat notifikasinya. Selain itu juga, jadi aku semangat untuk bikin konten-konten yang bagus lainnya, yang insya Allah bermanfaat untuk kalian gitu. Nah, untuk resep yang pertama, yaitu yang sering aku aku konsumsi setiap hari. Dan sebenarnya gini ya guys, jadi nanti aku akan informasi ke kalian. Jadi resep aku itu bergantian, jadi kadang aku minum malam hari, kadang aku minum itu pagi hari. Jadi yang pertama ini aku coba, yaitu detok rahim. Dan detok rahim ini guys, sebenarnya bahan-bahannya itu mudah dan ada di sekitar kalian, terutama untuk ibu-ibu yang di dapur pasti tahu lah ya apa aja sih gitu kan. Yang pertama adalah ketumbar, kemudian yang kedua adalah kayu manis, kemudian yang ketiga adalah kapulaga, keempat cengkeh, kemudian yang kelima ada jahe, kemudian madu, dan air secukupnya. Apa sih fungsi dari detok rahim? Nah, fungsi dari detok rahim itu sendiri adalah, yang pertama itu menguranginya nyeri yang berlebihan. Jadi kadang kalau teman-teman punya keluhan nyeri yang berlebihan, insya Allah akan membaik gitu. Kemudian yang kedua adalah waktunya memanjang. Atau jadi gini, resep ini itu biasanya bagi teman-teman yang memang kadang-kadang yang seperti tadi aku bilang, yang aku alami, jadi menstruasi aku tuh memanjang gitu loh guys. Jadi nggak 10 hari gitu kan. Kemudian bagi juga yang darahnya itu berlebihan, jadi keluarnya itu banyak gitu darahnya, dan kita sebagai perempuan pasti punya feeling lah ya, oh ini kok nggak wajar gitu kan. Kemudian resep ini juga itu biasanya untuk haid yang tidak teratur untuk setiap bulannya. Kemudian juga yang terakhir adalah untuk masalah-masalah hormonal. Jadi kurang lebih
untuk kendala-kendala yang seperti aku sebutkan tadi, ini bagus banget. Nah, jadi resep selanjutnya, bagaimana cara masaknya? Oke, akan aku tunjukkan. Stay tune ya. Oke, bahan-bahan yang harus kita siapkan. Ada kapulaga, cengkeh, kemudian ada kayu manis, ada jahe, ada ketumbar, kemudian kalau saya tiap hari selalu pakai madu, dan kebetulan aku pakai madu urai. Sebenarnya nggak harus madu urai sih teman-teman, jadi bebas kalian sukanya pakai madu apa. Kemudian kita siapin panci berisi air secukupnya. Kalau saya sih pakai sekitar 250 ml. Lalu kita masukkan jahenya, kita nyalakan kompornya, kita rebus air jahenya sampai panas ya, karena aku pakai air matang, jadi nggak perlu sampai mendidih, sudah bisa. Nah, untuk bahan-bahan yang lain seperti kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan ketumbar itu saya tuang ke gelas gitu. Nah, seperti ini. Nah, ketika air sudah mau mendidih atau kira-kira sudah mau matang, kita matikan kompornya, lalu kita tuang air rebusan jahe tersebut ke gelasnya, gelas yang tadi sudah berisi bahan-bahan lainnya. Kalau ini sih selera ya, kalau saya kan nggak saya saring, jadi nanti aja pas posisi mau minum itu nanti ya seperti mau direndam bareng gitu loh guys. Nah, seperti ini penampakannya. Nanti kalau sudah dingin, anget-anget kuku, kita tambahkan madu secukupnya sesuai selera. Guys, untuk resep yang kedua itu adalah, jadi kalian siapkan beberapa peralatan seperti kunyit sama ya, kemudian jahe, kemudian lemon, atau biasanya aku pakai jeruk nipis karena lemon itu kadang-kadang aku kurang begitu suka ya, tapi aku lebih juga pakai jeruk nipis, itu sama aja. Kemudian air tentunya. Kemudian yang terakhir adalah biasanya sih aku tambahin garam. Garamnya tuh pakai garam yang Himalaya, selalu tahu nggak, yang warnanya pink guys. Jadi itu lebih bagus dibanding garam-garam biasa gitu. Dan biasanya aku tambah lagi madu gitu. Nah, untuk manfaat dari minuman ini sendiri itu yang aku tahu gitu ya, yang aku baca itu biasanya adalah satu, untuk darah akan bersih, darah. Jadi manfaatnya itu darah kalian akan bersih, kemudian pencernaan akan lebih baik, kemudian kebanjiran enzim gitu, kemudian tulang akan kuat, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang manfaat-manfaat dari resep ini gitu. Dan intinya sih resep-resep beliau itu semuanya tentunya benar-benar buat aku sendiri itu sangat bagus ya guys, dan benar-benar aku merasakan gitu loh perubahannya dari setelah mengkonsumsi itu. Nah, untuk cara buatnya akan aku contohin ya guys. Oke, stay tune. Nah guys, inilah bahan-bahan yang mesti disiapkan ya. Ada garam Himalaya, kemudian jahe dan kunyit, kemudian ada jeruk nipis, dan kalau aku kadang-kadang aku tambahkan serai karena serai itu banyak banget fungsinya dan sangat bagus untuk kesehatan. Kemudian 1 gelas air ukuran sekitar 300 ml dan madu. Di sini aku pakai madu urai. Kita mulai masukkan air ke dalam pemasak atau ke dalam panci, kemudian kita nyalakan
nyalakan kompornya, kita masukkan bahan-bahannya kayak jahe, kemudian kunyit, kemudian kalau garam sih bebas ya, mau ditambahkan di akhir pada saat udah mendidih boleh. Kemudian ini ada serai yang udah saya potong-potong, ini saya masukkan aja. Nah kemudian kita tunggu sampai airnya sebenarnya nggak harus sampai mendidih sih kalau kita pakai air matang. Nah cukup sih, sebentar lagi akan matang. Nah kalau sudah matang, kita tuang ke dalam gelas. Nah seperti ini penampakannya. Jadi kita saring ya. Jadi kalau nggak disaring nanti ampas-ampasnya itu ikut turun gitu. Nah seperti ini. Nah nanti kalau sudah rada dingin atau anget-anget gitu, anget-anget kuku, baru kita kasih jeruk nipis dan madu gitu. Sesuai selera sih kalau madunya. Nah lanjut ya guys, untuk resep yang ketiga yaitu aku suka bikin infused water. Apa aja yang aku infuse? Nah untuk kali ini aku sering itu bikin dan aku minum setiap pagi hari bangun tidur guys. Jadi setiap pagi hari bangun tidur itu aku minum resep yang ketiga ini. Apakah itu? Nah kalian siapkan kembali lagi kayu manis, kemudian sama jahe. Nah kalian rendam itu biasanya sih kalau aku tuh dari mau tidur ya sekitar jam 10 itu aku bikin. Jadi pagi itu sekitar berapa jam ya, 5 atau 6 jaman lah ya, atau 8 jam lah pokoknya. Setahu aku itu nggak bisa lebih dari 12 jam guys. Jadi infusnya harus cepat kalian minum. Dan airnya itu sebenarnya kalau aku sih pakainya biasanya 600 ml lah ya guys. Nah nanti fungsinya apa sih yang sebenarnya infused water ini gitu, dan untuk keluhan apa aja gitu kan. Nah yang pertama, infused water itu bagus banget bagi orang penderita PCO guys. Kemudian yang kedua adalah endometriosis. Kemudian yang ketiga adalah nyeri menstruasi. Kembali lagi nyeri menstruasi. Sebenarnya kenapa konsumsi ini? Sebenarnya aku pernah juga, ini singkat cerita ya guys, aku back to masa lalu gitu ya. Aku pernah divonis dokter memang ada PCO gitu, makanya aku konsumsi ini. Dan PCO itu juga ternyata kan mempengaruhi menstruasi kita gitu kan. Nah setelah aku konsumsi ini itu cukup membaik dan cukup membantu banget guys. Jadi bener-bener yang bagus banget sih buat kita gitu kan. Nah manfaatnya apa sih untuk minuman ini tuh? Manfaatnya adalah untuk meringankan nyeri mens. Kemudian kedua adalah mendetoks bagian reproduksi ya. Kemudian ketiga adalah mendetok perut. Kemudian yang keempat adalah memberi tenaga ke tubuh. Sebenarnya fungsinya itu semuanya positif sih. Jadi nggak ada salahnya kita minum dan mencoba hidup sehat gitu. Nah bagaimana cara bikinnya? Oke, setelah ini akan aku jelaskan. Stay tune ya. Oke, kita siapkan botol kaca. Kita masukkan kayu manis beserta jahenya di dalam botol kaca tersebut. Nah, kemudian kita isi air kurang lebih 600 ml ya. Ini botol ukuran 600 ml. Jadi kalau aku biasanya pakai ukuran yang segitu. Nah, seperti inilah penampakannya. Jadi kita diamkan aja selama kurang lebih 8 jam sampai 12. Guys, jadi ketiga resep sudah aku jelasin kan ke kalian. Dan untuk pasti ada bertanya-tanya, kapan kak minumnya gitu kan. Nah aku biasanya kalau untuk yang infused water itu aku tuh suka minum pagi hari, bener-bener bangun tidur dan perut masih kosong. Kalau aku sih sebenarnya kalau infused water tuh setiap saat sih, kadang aku bawa ke kantor juga, pokoknya itu harus habis. Nah untuk kedua resep yang pertama tadi yaitu yang detok rahim sama satu lagi, nah itu biasanya aku ini sih guys, jadi aku rutinkan setiap malam sebelum tidur atau pagi hari sebangun tidur. Jadi aku tukeran aja, jadi bisa kadang aku minum malam, kadang aku minum juga pagi gitu. Tapi biasanya bagusnya itu kalau menurut beliau itu sebelum kita makan ya, jadi benar-benar dalam perut kosong. Dan kembali lagi kalian juga harus
menyesuaikan dengan kesehatan tubuh kalian gitu, karena kan kesehatan tubuh aku belum tentu sama dengan kesehatan tubuh kalian gitu kan. Jadi kenyamanannya kalian aja gitu. Itu kan banyak ya resep-resep beliau yang bener-bener super bagus banget gitu. Dan aku pribadi mengucapkan terima kasih kepada resep-resep dokter Zaidul Akbar yang sangat membantu untuk memperbaiki siklus haid saya. Dan sebenarnya banyak sih sisi positif yang aku ambil dari resep JSR sendiri. Nanti kedepannya bila mana kalian mau aku buatin resep-resep yang lain, keluhan yang lain, jadi komen nanti, ya guys. Insya Allah bila mana ada kesempatan akan coba aku cari resep yang mungkin kalian request gitu ya. Ya intinya sih semaksimal mungkin aku bisa ya guys. Oke, nah terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan mungkin kalian bisa ambil sisi positifnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, jadi aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten lain yang bermanfaat. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kembali lagi ke mudik. Nah, resep yang kedua yang aku konsumsi sampai saat ini adalah halo. Nah, untuk resep yang kedua sebenarnya aku sebutnya itu atau nah guys, untuk resep yang kedua adalah ultimate drink. Jadi aku nyebutnya seperti itu, dan memang dari info yang aku dapat itu nyebutnya seperti itu gitu. Nah, manfaatnya apa sih untuk ultimate drink ini? Nah, manfaatnya itu adalah untuk supaya darah akan bersih, kemudian itu